Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para pemuda yang kami banggakan dan anak-anak yang kami sayangi karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah pertemukan kita di rumahnya ini di hari Ahad, di sisi orang-orang yang juga berKTP-kan Islam. Inilah hari Minggu, sekalipun itu hanyalah membeo dengan gaya-gaya orang-orang yang di luar Islam, mereka pun menghabiskan harinya di hari Minggu ini di tempat-tempat yang Allah Ta'ala murkai, tapi Allah pertemukan kita di tempat yang mulia. Di saat mereka Allah pertemukan di tempat-tempat yang Allah murkai, bukan tidak boleh rekreasi, tetapi lebih baik ketika kesempatan ada untuk mengunjungi taman-taman sorga yang Nabi sebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di taman sorga maka nikmati taman itu. Ajib. Tengok Pak, kalau taman kadang-kadang kalau mau jumpa dengan kawan-kawan lama, kita telepon dia, Mas, nanti kita jumpa di sana ya, meeting, angin sepoi-sepoi. Kalau perlu yang Masya Allah burung-burung berkicau, pemandangannya indah. Nanti bawa istri ya Mas, kita reuni jumpa anak-anak kita Mas. Ajib. Setelah bersenang-senang berfotoria di sana, kita pun, Mas, ini titip untuk ibu ya. Senang hati tak kepalang di taman itu. Itu cuma taman dunia, taman akhirat. Itulah sebab kita senang membawa anak dan istri kita di taman ini. Taman sorga ya ikhwan. Riyadul Jannah. Allahu Akbar.
Dan bukankah cita-cita keluarga yang paling mulia adalah keluarga yang ingin kembali berkumpul di sorga Allah yang penuh dengan kenikmatan? Bukankah hadir kerinduan dalam hati kita kepada ayah kita, emak kita yang jauh di kampung halaman kita di sana? Jauh di mata tapi dekat di hati. Betul? Bahkan kadang-kadang terbayang tempat kita bermain dulu di sekeliling rumah kita semasa kecil. Kita bahagia jumpa dan berkumpul saat lebaran bagi yang merantau bersama keluarga besar kita. Tidakkah kita ingin berkumpul kelak di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan? Maka bawalah ayah, emak, kita upayakan berjuang untuk sama-sama pula hadir di majelis-majelis ilmu. Meneguh indahnya, segarnya telaga sunnah Nabi. Allahu Akbar. Inilah majelis yang dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya di rumah Allah. Sampai-sampai Nabi menyebutkan man ghada ilal masjid. Barang siapa yang pergi ke masjid, asal kata ghada maknanya adalah kala pagi. La yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah. Dan dia tidak menginginkan apa-apa, melainkan hanya untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu. Allahu Akbar. Melainkan dia mendapatkan pahala seperti ibadah haji dan umrah yang sempurna. Ajib. Allahu Akbar. Susah enggak kalau pergi haji sekarang? Susahnya minta ampun. La ilaha illallah. Antri lagi mas. Sekarang ada pahala yang Allah Ta'ala janjikan seperti ibadah haji dan umrah. Pergi ke rumah Allah untuk mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu. Allahu Akbar. Wajar sampai semut yang ada di lubangnya, ikan yang ada di lautan dan di sungai mendoakan para penuntut ilmu. Maka kapan-kapan kita Pak tengok kiri kanan kawan kita handai taulan, kalau kita teringat waktu ada tempat rekreasi dan restoran yang nikmat hidangannya, teringat dengan kawan lama kita ajak makan dia, tidakkah kita pula teringat dengan kawan lama semasa kita dulu SD, semasa kita dulu mondok, semasa kita dulu di SMP, SMA? Kenangan-kenangan di masa sekolah dengan kawan-kawan itu. Ingat dan hadirkan kenangan baru bersama sunnah Nabi di majelis-majelis ilmu. Sepakat? Insya Allah. Ustaz, saya tidak bisa berdakwah. Itu dakwah ilallah itu. Dakwah itu kalau mengajarkan ilmu, menyampaikan hadis, pastikan dari Nabi. Ballighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi pastikan anninya dariku. Kalau tidak sahih dari Nabi, terancam kita berdusta atas nama Nabi. Tapi kalau mengajak orang, bagaikan memperkenalkan tempat rumah makan yang enak. Mas, ini ada tempat makan yang enak loh mas, kita sini yuk. Nah, ajib. Yang buat masakannya bukan kita, yang menghidangkannya juga bukan kita, cuma sekadar menceritakan betapa nikmatnya makan di rumah makan itu. Maka ya ikhwan, kalau antum sayang kepada saudara antum, kawan dan karib kerabat, Nabi sudah sebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ajib. Cintai saudara antum, urusan dunia tidak seutama dan tidak semesti dalam urusan akhirat ini. Kita mencintai sunnah, ajak kawan kita pula mencintai sunnah untuk merasakan nikmatnya hidangan sunnah ini. Hidangan majelis ilmu bersama sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak-banyak ajak kawan-kawan dan handai taulan. Allahu Akbar mas. Alhamdulillah. Sekarang kan saya jenggot-jenggot begini mas. Atau ibu-ibu di belakang. Kak, dek, neng.
Mbak, alhamdulillah sejak saya cadaran begini loh, walaupun kadang orang-orang ngejek, nggak apa-apa, tapi masya Allah hati saya senang, sholat saya nggak ada tinggal lagi, saya dengan istri saya kagak ada berantem lagi Kang. Nah, Bu, Dek, Mbak, alhamdulillah mas saya makin sayang deh sama saya. Kalau perlu dirayu sedikit, alhamdulillah makin kesini terasa saya makin seperti pengantin baru dengan istri saya sejak kenal sunnah ini, masya Allah. Dimikir dia tuh Pak, saya makin kesini makin jelek kelihatan istri saya, makin amburadul rumah tangga saya. Sekarang Pak sering saya sebut orang penyakitnya penyakit apa? Penyakitnya galau, kacau, risau, itu namanya penyakit zaman now. Itu obatnya apa? Duduk di majelis ilmu. Allahu Akbar. Barakallahu fiikum. Baik. Pagi ini kita bersama satu tema. Ada yang tahu temanya? Jangan sampean. Kamu udah jawab tadi pagi. Siapa lagi? Ada yang tahu temanya? Tafadhol. Pokoknya hadir aja Ustaz. Tema nggak bertema saya kagak tahu. Wah, pokoknya saya hadir sama istri. Alhamdulillah. Tema kita. Tafadhol. Ittiba' Rasul. Masya Allah. Ahsanta. Bagus. Ada yang lain mau jawab? Beliau nggak sesuai dengan posternya. Tapi lumayan juga itu. Apa? Ittiba'un Nabi. Apa artinya itu? Mengikuti Nabi. Apakah kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua perkara kehidupannya? Enak betul itu. Nabi punya istri 9. Sampai ada preman yang bilang sama saya ikut Nabi Ustaz, katanya. Pede kali dia. Nabi istrinya banyak, 12, awak dah banyak pula Ustaz, katanya. Dah berbelas-belas juga istrinya. Tapi tak ada satu pun yang dita'adudinya. Kalaupun ta'adud merasai, menderita waktu dibuatnya. Itu namanya bukan ittiba' sunnah. Dan bahasa banyak-banyak itu tak pula. Ya. Atau mungkin Al-Hasan menyebutkan rumah Nabi di zaman beliau jangkau loteknya. Ini apa namanya Pak? Plafon ya. Itu sampai oleh tangannya, terjangkau oleh tangannya. Kalau demikian ceritanya Mas, sampai terus akan kepanasan dengan istri kalau rumahnya cuma sampai terjangkau oleh tangan. Apakah kita mengikuti Nabi sampai seperti itu? La. Wallahi tidak, demi Allah. Maka kita perlu belajar kaedahnya. Ahlus sunnati wal jamaah kaya akan kaedah. Karena ahlus sunnah wal jamaah beramal di atas ilmu. Makanya di antara yang sering disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, agama ini ada masail, ada dalailnya. Apa itu masail? Perkara-perkara hukumnya. Dan mesti ada dalail dalilnya. Dan beliau sering membawakan kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata Syekhul Islam? Man faraqad dalil dhalla sabil. Siapa yang tidak dekat-dekat dengan dalil, tersesatlah jalannya. Dan dalil secara bahasa adalah yang menunjuki kita kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju. Itu dalil itu. Dan yang kita inginkan apa Pak? Kita inginkan adalah kebahagiaan dunia akhirat. Dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia hingga akhirat. Ini namanya doa sapu jagat. Tapi masih kurang itu namanya. Masa baru jagat dunia disapunya? Ini doa sampai akhirat disapunya. Kebahagiaan dunia hingga akhirat ditambah lagi. Wa qina adzabannar. Dan lepaskan kami dari neraka. Al-Hasan menyebutkan kebahagiaan di dunia didapatkan dengan dua hal.
ilmu dan amal saleh. Dan kebahagiaan di akhirat didapatkan dengan sorga dan selamatnya kita dari neraka. Berarti kita belajar agar hidup bahagia untuk memahami dengan memahami ilmu kaedah-kaedah sunnah. Jangan sampai ya ikhwan, kita dah bertahun-tahun ngaji tapi tidak ngerti kaedah, cuma ikut-ikutan doang. Ya, ikut-ikut doang jangan. Itu namanya kalau pak turut itu, kalau lakinya, kalau perempuannya bu turut, kalau dia jadi nenek-nenek turut itu, kalau laki-laki pak datuk turut itu. La ilaha illallah. Baik. Sekarang ittiba'un nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, saya harap antum mencatat sebagaimana saya dulu mencatat kajian ini asal dari ceramah pagi ini adalah apa yang pernah saya catat dulu dari kajian Ustadzuna Abu Qatadah hafizahullahu taala. Allahu Akbar, sudah belasan tahun yang lalu ya ikhwan. Di sini tercatat tanggal 29 bulan 2 2012 saya catat. Jadi kajian yang udah berapa tahun itu? Udah lebih 10 tahun ya. Alhamdulillah, itu sekarang yang terus saya sampaikan ilmunya. Dan ini kaidah dasar di dalam berpijak. Hafizallah ta'ala wa jazahullahu khairan. Dan itu dulu saya catat, saya ingat saya itu di rekamannya, bukan hadir langsung. Barakallahu fiikum. Baik, ikhwan, catat ini. Apa itu ittiba'us sunnah? Agak santai sikit. Ya. Terangkan dulu pikiran. Fokuskan, jangan mikirkan yang di luar dulu. Masalah itu Pak, belum kita lahir ke dunia ini dah ada dia. Tinggal selamat datang Mas katanya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk ittiba'un nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dilarang kita untuk menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama dan ibadah. Apa sebab? Apa sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melarang kita menyelisihi Nabi? Ya ikhwan, minimal ada 3 alasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, dan masyhur pendapat di kalangan para ulama ini ayat yang terakhir turun. Ini belum bagus ya, artinya saya tanggalkan gitu ya. Atau nanti bagus sendiri dia? Kasih tahu aja saya. Ini aja. Ini bisa dilepas. Kita lepas ya. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Dan saya berharap kita sama-sama menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga ini. Kata Allah Rabbul Alamin, Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu, akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Ajib. Pada hari Jumat di Haji Wada
Tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Dan tak cukup sampai di sana. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan pula nikmatku untukmu. Ajib. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridha Islam sebagai din untukmu. Saya sering sebutkan, tadi malam juga singgung sedikit, minimal ada 3 hal yang harus kita bawahi di dalam, garis bawahi di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, sempurna. Kalimatnya sempurna. Mau yang sempurna apa? Semua yang sempurna ambil, kecuali beberapa hal. Di antaranya, rokok sempurna. Itu jangan ambil. Tapi ini jangan dipotong mas ya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Videonya maksud saya. Nanti masalah pula. Ikhwati fillah. Sempurna. Islam ini sempurna. Dari zat yang maha sempurna. Catatan keduanya, 1 sempurna, kedua dari zat yang maha sempurna untuk kita. Coba kita lihat bagaimana kesempurnaan Islam ini. Dulu Pak, ketika turun ayat ini, karena orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab tentang adanya satu ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi, kalau turunlah kepada kami bangsa Yahudi, kami akan menjadikan hari itu sebagai perayaan. Begitulah orang-orang Yahudi, sedikit-sedikit perayaan, sedikit-sedikit perayaan. Makanya jangan ikut Yahudi. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Wallahi demi Allah, inni la a'lamul yawma alladhi nazalat ala Rasulillahi wa sa'ata allati nazalat fiha. Demi Allah, sungguh aku betul-betul mengetahui hari diturunkannya ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat diturunkannya ayat itu kepada beliau. Ini juga menunjukkan keutamaannya Umar bin Khattab. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pada hari apa itu? Tadi sudah kita sebutkan pada hari apa? Pada hari Jumat. Di haji apa? Di haji wada. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nazalat, turunnya ayat ini ya ikhwan, barakallahu fikum. Ini suatu hal yang luar biasa. Di mana Umar bin Khattab mengatakan turun ayat ini, dan di mana wa kullu syai'in akhbarahu bihi fa huwa haqqun wa sidqun. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa ayat ini segala sesuatu dijelaskan dengannya. Dia benar. Allahu Akbar. Dan ya ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan kepada kita bahwa nikmatnya Allah sempurnakan. Sempurna Islam ini dengan nikmat yang sempurna pula. Allahu Akbar. Luar biasa. Sempurna dengan nikmat yang sempurna pula. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kesempurnaannya agama ini di dalam banyak kesempatan. Allahu Akbar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perkara yang mendekatkan kalian ke dalam sorga. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar, yang mendekatkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian dari neraka, illa wa qad buyyina lakum, melainkan sungguh telah diterangkan kepada kalian. La ilaha illallah. Hadis yang mulia ini seperti perkataannya Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullahu taala, ini hadis, fahadal hadithun nabawi الشريف في التصريح الجلي الواضح بأن كل شيء ما يقرب إلى الجنة قد بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. Hadis ini, hadis yang mulia dari Nabi ini
penjelasan yang betul-betul terang dan jelas, nyata, bahwa segala sesuatu yang mendekatkan kita ke dalam surga sungguh telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala hal yang menjauhkan kita dari neraka telah dijelaskan pula oleh Nabi. Makanya di dalam kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi istri beliau oleh 3 orang sahabat yang mulia, bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu dijelaskan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah Nabi, ya ikhwan, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka memandang bahwa ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu santai saja. Biasa-biasa saja. Maka yang satu pun mengatakan, kata dia, ya ikhwan, dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, sudah diampuni. Ma taqaddama, apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Karena mereka merasa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka, yang satu mengatakan usolli laila walam arqud, saya akan salat malam dan saya tidak akan istirahat. Yang satu lagi mengatakan ana a'tazilun nisa walam atazawwaj, saya tidak akan menikah dan saya akan menjauhi perempuan. Dan yang satu lagi ngomong, ana asumu wala uftir, saya akan berpuasa dan saya tidak akan berbuka-buka. Wala aftir, saya tidak akan berbuka-buka. Begitu terdengar oleh baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, apakah kalian tadi yang mengatakan begini dan begitu? Mereka mengatakan betul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang ana atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepadanya. Dan Nabi mengatakan asumu wa aftir, saya berpuasa dan saya berbuka. Saya salat wa arqud, saya juga istirahat, salat malam. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya menikahi perempuan. La ilaha illallah. Ikhwan, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lalu Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. La ilaha illallah. Ya ikhwan, kita kembali kepada poin yang pertama. Agama ini sempurna disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurnanya agama ini, apa kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu? Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, tidak ada satu burung pun yang mengepak-ngepakkan sayapnya terbang di angkasa, melainkan Nabi telah menyebutkan kepada kami ilmunya. Berarti ilmu terbang. Betul? Bapak mau ilmu terbang? Kira-kira gimana ilmunya burung? Mas mau ilmu terbang, Mas? Kalau jadi polisi kan mantap juga, bisa terbang kan? Berarti Rasul sudah menyebutkan ilmu terbang, begitu? La, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ar-Rahman, ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Apa maknanya? Burung-burung itu tidak bisa terbang, tidak bisa mengepakkan sayapnya, melainkan dengan rahmat zat yang maha rahman. Allahu Akbar. Ya ikhwan, agama ini agama yang sempurna. Sampai dikatakan kepada Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kalian semua perkara? Sampai al-khira'ah, adab dan etika masuk ke dalam WC. Kata Salman, ajal, tentu. Al-Imam Abu Daud mencantumkan dalam sunannya dalam kitab At-Taharah di bagian awal. Lalu beliau menyebutkan bagaimana adab dan etika dalam buang hajat. Carilah agamana ya ikhwan.
yang sempurna sampai mengajarkan etika, adab, masuk WC, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Di dalam WC tak boleh bicara-bicara, tak boleh nyanyi-nyanyi. Dan begitu keluar WC dibaca ghufranaka, memohon ampunan Allah. Apa maknanya? Begitu masuk WC kan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith, minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau dibaca doa ini, syaitan tak bisa melihat aurat kita ketika kita buka di dalam toilet tersebut, dalam WC dan tandas itu. Tahu tandas, Pak? Itu bahasa orang seberang, negeri jiran. Tak bisa. Dan begitu keluar WC, lihatlah bagaimana, ikhwan, kotoran jasmani telah keluar. Saatnya kotoran rohani pula dikeluarkan dengan mohon ampun kepada Allah. Ghufranaka. Luar biasa. Kotoran jasmani sudah keluar, rohani lagi. Begitu keluar WC, apa doanya? Apa doanya? Hah? Ghufranaka. Mohon ampunan engkau ya Allah. Aji. Sempurna, Pak. Maka segala sesuatu yang sempurna ini ambil. Tidak ada lagi yang tidak sempurna agama ini, ya ikhwan. Baik. Tidak ada. Saking sempurnanya Nabi katakan, "Qad taraktukum ala mathalil bayda, lailuha kanahariha, la yazi'u anha ba'di illa halikun." Sungguh aku telah tinggalkan kalian putih berseri, terang benderang, malamnya saja laksana siang, apalagi siangnya saking terang dan jelasnya agama ini sempurna. Malam terang. Biasanya malam, kalau malam bulan purnama, itu segelap-gelapnya malam. Itu kalau terlihat anak muda yang nakut-nakuti kita, dipakainya baju putih, serba putih, diangkatnya pula tangan ke atas. Takut nggak tuh, Mas? Hah? Kalau udah lama ngaji jangan takut lagi. Tapi kalau preman itu, tahu preman, Pak? Free imannya. Nah, itu dia. Makanya jangan jadi preman. Free imannya. Nggak perlu iman dia. Allahul musta'an. Jadi takut. Yang ingin saya sampaikan, malam seperti apapun terang, tidak seterang siang. Tapi Rasul menggambarkan jelas dan terangnya agama ini, malamnya saja laksana siang, apalagi siangnya. Maka tidak ada yang menyimpang dari jalan yang terang ini, illa halikun, melainkan dia akan binasa. Makanya Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, idza ra'aitum man yatanajawna fi dinihim fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin. Apabila kalian melihat ada orang yang berbisik-bisik dalam agamanya. Pernah ikut, Pak? Saya cukup malang melintang ditakdirkan Allah dulu, Pak. Pernah saya ngaji di satu kelompok jamaah, ngajinya ada larut-larut malam. Orang dah istirahat, orang dah tidur. Kadang ada lagi jamaah yang ngajinya cukup 4 mata, 6 mata. Kagak boleh, Mas. 4 mata. Cukup hanya antara dia dengan kita seorang diri. Kalau terlihat yang seperti ini, fa'lam, ketahuilah, kata Umar bin Abdul Aziz, mereka tengah membangun kesesatan. Taksisi ala dhalalatin. La ilaha illallah. Jelas, Pak? Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyampaikan, man ibtada'a bid'atan yara annaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat perkara bid'ah dan dia pandang bahwa bid'ah itu adalah perkara yang baik, berarti dia telah mengklaim, menganggap, memandang bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati kerasulannya. La ilaha illallah. Apa sebab? Lalu Imam Malik berdalil dengan ayat ini. Sesungguhnya Allah telah sempurnakan agama ini. Allahu Akbar. Sempurna. Untuk kita. Itu tidak nak kita ambil. Dari zat yang maha sempurna. Ilmu Allah maha luas. Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah salah. Tidak ada lupa Allah Ta'ala, Pak. Pernah Allah lupa? Kalau Allah lupa, berantakan dan hancur bumi dan langit ini akan runtuh. Tidak ada Allah lupa. Kalau kita membuat aturan, Pak,
Makanya aturan selain aturan Allah untuk mengatur hidup manusia ini, kalau bertentangan dengan hukum Allah, itu batil. Apa sebab? Ilmu manusia ini terbatas. Manusia ini sering salah dan khilaf. Sedikit-sedikit lupa. Tengok kalau mau pergi kajian aja kadang-kadang kunci mobil, kunci motor, lupa. La ilaha illallah. Betul mas? Hah? Betul lah ya. Itu tanda orang cerdas. Banyak yang dipikirkannya yang besar-besar, yang kecil-kecil tidak. Lumayan juga itu. Nanti jadi dalil sama istri. Barakallahu fiikum. Santai mas. Biar jangan tegang kali. Nah, jadi ya ikhwan, barakallahu fiikum. Sampai apa tadi? Masih ingat? Sampai apa? Sampai lupa. Bayangkan, kita aja udah lupa, ya kan? Kita lupa kan? Ilmu kita terbatas. Maka serahkan kepada Allah yang ilmunya maha luas dan tidak pernah lupa. Sebentar aja udah lupa. Sahih? La ilaha illallah. Ya ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya maha luas dan tidak pernah lupa. Maka syariat Allah ta'ala ini adalah syariat yang sempurna. Yang menyempurnakannya Allah, bukan Nabi kita tercinta. La ilaha illallah. Untuk kita, sesuatu yang sempurna mau enggak? Orang kasih kita rumah indah, Masya Allah, bertingkat-tingkat, ditambah lagi mobil dikasih jatah hadiah mengkilat, mau mas? Tambah lagi dihadiahinya pula uang berlipat-lipat dari hatinya yang paling dalam pula tuh. Dia memang orang kaya sekaya-kayanya, itu belum apa-apa dibandingkan kekayaannya yang triliunan itu. Ditambah satu lagi untuk antum istri cantik dan gadis istri yang keempat. Sudahlah rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, tambah dapat jatah istri gadis yang keempat. Mau mas? Gratis semuanya. Mau? Masya Allah. Nanti ibu-ibu marah sama sampean di belakang. La ilaha illallah. Tapi begitulah potret kadang Pak yang ingin saya gambarkan. Urusan dunia saja kalau yang sempurna kita mau ambil. Hah? Mau kita ambil kan? Apalagi kalau datang dari zat yang maha sempurna. Tunda kita ambil. Makanya ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti saja yang sempurna ini. Jangan buat-buat yang tidak sempurna. La ilaha illallah. Baik. Itu baru alasan yang pertama. Kenapa Allah Ta'ala kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita untuk ikut Nabi dan dilarang menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kedua, Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang sempurna pula untuk kita. Allahu Akbar. Apa ayatnya? Monggo, ada yang mau jawab? Silakan. Tak perlu antum sebut, antum sampaikan di ayat keberapa, di halaman berapanya, enggak perlu. Kita hanya minta, nah, tafadhal. Mantap itu. Tafadhal. Masya Allah, asantum. Jangan-jangan ustaz beliau. Tafadhal. Apa bunyinya? Ulangi lagi. Ayatnya beliau tepat, suratnya beliau tepat. Ulangi ayatnya. Ada yang mau bantu beliau? Silakan. Yang lain. Fadhal. Asantum. Beliau bagus, Mas. Antum keraskan sedikit lagi. Ajib, antum kurang fi tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang sempurna. Banyak apa? Orang yang memaparkan teori yang mantap, bagus, elok, Masya Allah. Tapi dia cuma sekedar motivator.
motivator, cuma sekedar konsultan, dikasihnya usul, dibayar kontan, selesai proyek. Paham tuh? Tapi sekedar teori, dia tidak pernah membuktikan dalam praktek dan ranah perjuangan. Enak kan? Motivator. Memang itu kerjaannya. Ya. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar konsep dan teori. Nyata dalam kehidupannya. Sejak Nabi bangun tidur dan bangun tidur lagi, kehidupan Nabi layak dicontoh. Makanya wajar, kullu yukhadhu wa yurad min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini. Imam Malik mengisyaratkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Suri tauladan yang sempurna dari semua sisi kehidupannya, baik sebagai seorang suami, seorang apalagi pemimpin, seorang panglima perang, ajib, seorang yang pemaaf, seorang yang pemberani, seorang yang paling kuat bisa menahan amarahnya. La ilaha illallah. Makanya Pak Rasul ini role model. Umat butuh apa? Rasul telah mencontohkan praktek nyata untuk meraih kemuliaan dan kegemilangan dalam hidup itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, Nabi diutus di tengah-tengah kaum yang la ilaha illallah, masa jahiliyah. Harta dia tak peduli halal dan haram. Bahkan bini orang, bini dia pula. Sampai akhirnya Jazirah Arab, Madinah Al-Munawwarah, menjadi kota yang bercahaya. Dan sepanjang sejarah peradaban perjuangan kaum muslimin bersama para ulama dan para pejuang-pejuang dan pemimpin kaum muslimin, Islam telah berjaya memimpin peradaban dunia. Tengoklah Pak, bagaimana Islam dulu di bumi Andalusia sana telah melahirkan peradaban yang gemilang. Bahkan Eropa abad pertengahan dibandingkan dengan Baghdad. Baghdad hanyalah negeri yang bagaikan kandang unta, kumuh dan lusuh. Sementara Baghdad adalah negeri yang bercahaya di bawah naungan sunnah peradabannya. Sumbangsi peradaban Islam terhadap Barat takkan pernah bisa terbayar oleh mereka lagi. Terbilang, cemerlang dan terbilang. La ilaha illallah. Dan siapapun yang ingin mendidik dirinya, anak-anaknya dengan didikan yang baik, sukses dalam hidup ini, biar anak kita gemilang di usia belia, dan kita yang sudah tua-tua dengan uban yang sudah bertabur, mata sudah kabur, kulit pun sudah kendor ya, itu tanda dekat masuk kubur. Biar kita gemilang di sisa-sisa usia contoh Nabi. Pak, satu waktu saya hadir seminar tentang sekolah karakter. Saya bertanya ke pematerinya, dan ketika itu akhirnya saya ketahuan Ustadz. Ya, saya bertanya tentang siapa sih role modelnya pendidikan karakter ini. Tahu role model, Pak? Model yang perlu dicontoh. Dengan hasil yang disebutkannya itu, pilot projectnya mana? Siapa role model yang dicontoh? Dan ketika itu pematerinya menjawab, Pak Cokro Aminoto. Buya Muhammad Nasir. Oh, mantap. Tidak kita pungkiri, Pak Cokro Aminoto adalah bapak bangsa Indonesia tercinta. Beliaulah yang mendidik Bung Karno, menginspirasinya jadi orang besar. Bahkan Buya Muhammad Nasir juga mengakui muridnya Pak Cokro Aminoto dengan inspirasi besar dari bapak bangsa ini. Tetapi cukupkah Pak Cokro Aminoto menjadi contoh? Tidak. Ketika dulu ada pendidikan Pancasila dengan nama PMP, Pendidikan Moral Pancasila.
Kita tidak pungkiri, tetapi Islam adalah pendidikan yang terbaik dengan konsep akhlak dan adab. Dengan akhlak mulia dan adab. Apa sebab? Siapa sih orang yang paling Pancasilais? Ayo. Yang paling Pancasilais itu sopo? Susah kan jawabnya? Makanya pendidikan karakter, pendidikan moral dan sopan santun tidak selengkap pendidikan akhlak. Ya. Dan pendidikan akhlak ini sudah ada orang yang akan dicontoh dan menjadi suri tauladan yang sempurna untuk kita dari semua sisi kehidupannya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak butuh contoh yang lain. Muqaddimah atau alasan yang kedua kenapa kita mengikuti Nabi dan dilarang menyelisih Nabi. Yang ketiga, Allah Rabbul Alamin telah menjadikan semua bentuk kemuliaan, keselamatan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyebutkan kepada kita bahwa segala bentuk malapetaka, kehinaan sejak di dunia hingga akhirat dengan menyelisihi Nabi, kemuliaan dengan mengikuti Nabi, dan kehinaan dengan menyelisihi Nabi. Apa kata Allah dalam suratul Nisa ayat yang ke-13? Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ajib. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Senang enggak Pak? Kalau santai ria bersama istri tercinta, Masya Allah. Apalagi kalau istrinya adalah cinta pertamanya pula. Ajib. Hah? Di bawahnya sungai-sungai mengalir indah dengan angin yang sepoi-sepoi. Masya Allah. Luar biasa. Coba aja orang kan kalau mau nyantai di pinggir-pinggir kolam, di pinggir-pinggir danau. Masya Allah. Surga. Allah sediakan itu untuk orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa dzalikal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi kesuksesan hidup paling bagus itu adalah di sorga kelak. Kadang ada orang di dunia dia merasa sukses. Orang masuk ke rumahnya nggak peduli apa hukum pajang foto. Orang tengok anak pertama, anak siapa ini Mbak? Ini anak Mbak yang pertama. Lagi di mana Mbak? Oh, lagi di Malaysia. Lagi kuliah S2. Ditengok anak yang kedua, oh ini lagi wisuda. Alhamdulillah ini baru selesai S1 tapi langsung diterima kerja. Masya Allah, dosen dia sayang kali sama dia. Maka diletakkan di perusahaan ternama. Di mana? Di Los Angeles sekarang. Ajib, senang tak kepalang. Anak yang kedua ditanya lagi, yang ketiga di mana lagi? Oh, kalau ini sekarang lagi di luar negeri juga. Di mana? Lagi di Jerman. Senang tak kepalang. Tapi begitu emak dia sakit, ayah dia nelpon, nak pulang dulu nak, emakmu sakit nak. Kagak bisa pulang. Telepon yang pertama lagi meeting, telepon yang kedua lagi urusan penting, telepon yang ketiga alasannya macam-macam. Emak sakit sampai akhirnya mati anaknya tanpa ada yang menemani. Inilah salah satu kisah nyata. Antum coba lihat di YouTube, itu video berdurasi 4 menit 29 detik. Judulnya, kalau nggak percaya ketik aja. Judulnya nanti ya. Tadi dilarang pakai apa? Ketik dulu kata kuncinya. Judulnya penyesalan dokter. Penyesalan seorang dokter di universitas ternama. Jadi penyesalan salah seorang dokter di universitas ternama. Apa penyesalannya? Dia sukses mendidik anak kuliah di luar negeri. Sampai dia menulis satu buku yang sering dibuatnya seminar. Orang-orang pun mengikuti dia. Tapi apa yang terjadi?
Di kemudian hari dia menyesal di saat kejadian yang seperti tadi saya ceritakan. Istri dia mati, anak dia tidak ada bisa menemani sampai dia terenyuh sekali. Dia menyesal peredaran bukunya, dia minta untuk ditarik kembali. Di kemudian hari dia mempelajari agama, dia baru mengerti bahwa mendidik anak dia telah tersalah. Dan di kemudian hari dia baru paham seeloknya dia tinggal di pesantren dan mengajak cucu-cucunya agar kelak dapat belajar agama ini. La ilaha illallah. Keluarga yang paling beruntung adalah keluarga yang bercita-cita menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan dan kesuksesan yang teramat sangat besar di surga kelak. Anak pertama masuk surga, anak kedua masuk surga, anak ketiga masuk surga. Apalagi kalau istri pertama juga masuk surga, istri kedua juga masuk surga, istri ketiga juga masuk surga, istri keempat juga masuk surga. Itu nggak boleh keras-keras lagi. Yang terakhirnya harus santai. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Intermezzo sikit biar antum kagak kantuk ya. Barakallahu fiikum. Baik. Dan sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak ittiba'un nabi wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah, yudkhilhu naran, niscaya Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu azabum muhin, dia mendapatkan azab yang menghinakan, azab yang hina. La ilaha. Di dunia ini tak apalah kita dihinakan orang, Pak. Tak apa-apa, orang kadang ejek kita. Masa kamu kebanjiran seperti kambing pula jenggotan. Kadang orang bilang yang paling lebat jenggotnya singa. Ada ikhwan kita dulu, Pak, dilipat kain sana sama saya. Dibilang singa. La ilaha illallah. Enggak apa-apa. Ahlussunnah sabar. A'lam. Yang paling banyak ilmu di kalangan manusia ini dan paling ahlam, yang paling santun. Sabar. Ahlussunnah takutnya bukan sama marah orang, marah dirinya. Kalau dirinya marah sama orang, itu yang kita takuti, Pak. Kalau orang marah sama kita, apa peduli kita? Yang paling penting kita nggak marah sama dia. Wes, habis cerita. Sepakat? Payah itu, Ustaz. Gak apa-apa. Ya, biar orang hina kan kita enggak apa-apa. Kadang Pak, saya kan sering dakwah ke pedalaman ya. Jadi di kampung-kampung kadang kita perlu pakai, Pak, prinsip bagaimana dakwah ilallah ini, kita harus sabar, pandai mendekati. Maka materi kajian nanti malam di Curup ya, itu materinya menghantarkan dakwah sunnah dengan hikmah. Jadi perlu pandai kita, enggak perlu marah-marah sama orang, Pak. Kadang Afwan, saya agak sedikit kemana-mana ya, nggak apa-apa ya. Kita biar dihinakan orang. Ada khotib di tempat saya, sejak A sampai Z khutbahnya nyebut saya saja kerjanya, tapi nama saya saja yang tidak dibilangnya. Habis khutbah, datang kawan, datanglah sama dia, memarah sama dia. Saya datang, Pak, datang, gentleman. Preman aja gentleman, masa kita mengamalkan sudah kagak berani? Saya datang. Tapi saya datang. Kami berjalan seiringan rumahnya sama arah dengan rumah saya. Kami cerita-cerita. Dia cerita, saya pula cerita. Nggak ada kami nyinggung-nyinggung khutbah tadi. Terus berjalan akrab ya ceritanya. Nggak lama, 2 bulan setelah itu ada ikhwan bilang sama saya. Dia bilang, Ustadz, dikabarkannya sama saya, khutbahnya kemarin nyunah, Ustadz. Yakin saya itu referensinya sudah sunnah itu. Alhamdulillah, untung saya kemarin gak marah-marah. Jadi Ahlussunnah kita ini gak takut sama marah orang, Pak. Mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, dibilang teroris lah, dibilang Islam murni lah. Yang murni-murni memang mahal harganya. Mau dibilang ini itulah, biar dia gak marah. Asal kita tidak marah. Habis cerita. Kalau benda keras, Pak, orang keras kita keras pula. Coba tengok dinding itu keras tak? Keras kan? Lemparkan tap, melanting dia, Pak. Tahu melanting? Pantul dia tap, pelanting sini dia. Tapi kalau benda lunak, benda lembut, lengket.
langsung. Wah, itu makanya Rasul itu fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan sebab rahmat Allah kamu bisa berlemah lembut sama mereka. Cuman kita ini lupa bahwa kita Ahlussunnah itu as-salafiyun al-uqala. Orang salafi itu cerdas-cerdas, Mas. Jangan buat yang bodoh-bodoh lagi. Kita dah ngaji setingkat lebih berilmu dari masyarakat biasa yang ngejek-ngejek kita. Mereka belum punya ilmu dan belum dapat hidayah. Toh kalau belum punya ilmu dan belum dapat hidayah, boleh jadi kita lebih parah dari dia. Betul? Sebaliknya, kalau satu saat nanti dia dapat hidayah pula, mungkin dia lebih jago dan lebih istiqamah, lebih banyak mengamalkan sunnah dari kita yang hari ini masih gitu-gitu doang. Makanya sama orang jangan keras-keras, Mas, biar orang marah kita tak marah. Hah? Berani? Bisa? Itu. Barakallahu fikum. Biarlah orang hinakan. Kemarin ada orang dalam perjalanan dakwah ke sini dalam safari dakwah itu, ya. Ustaz, saya di mana Ustaz? Isi saya disebutlah nanti mau di apalah begini, dia macam-macam lah. Enggak apa-apa. Kan kita enggak disakitinya. Enggak apa-apa. Kalau perlu antum kasih hadiah. Dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima orang, Mas. Sepakat? Oh ya, kalian tuh ngangguk-ngangguknya. Kan selama ini katanya dakwah sunnah dakwah paling berat diterima. Saya belum sepakat itu. Satu sisi iya, tapi di sisi lain dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima oleh masyarakat. Apa sebab? Sebab menurut kita dakwah bukan hanya sekedar kajian, tapi penerapan kehidupan, penerapan sunnah dalam kehidupan. Itulah sunnah. Contoh, di antara sunnah itu tahadu, tahabbu, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling berkasih sayang. Rasul dah sebut. Coba aja antum lakukan. Kalau ada orang nyebut-nyebut kita aja kerjanya. Antum beli madu, antum beli jeruk, antum beli pakaian, bawa ke rumah dia. Mas, assalamualaikum Mas. Ini kemarin dapat rezeki sedikit Mas. Atau jangan formal-formal kali, dititipkan dek, kasih sama bapak ya dek, kasih sama ibu ya dek. Sekali, dua kali antum kasih hadiah, tahabbu, saling akan berkasih sayanglah kalian. Sebab yang diamalkan sunnah. Makanya dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Tapi kalau bicara dakwah sunnah cuma kajian celana cingkrang jenggot panjang, itu iyalah orang marah sama ente, sama sampean Mas. Bisa dipahami? Itu teknik di antara cara masuk dakwah ke pedalaman. Kalau enggak bisa. Nanti malam kajiannya di Curup sana. Mau ikut saya? Tanya sama ketua masjid Raudatul Jannah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi untuk dia malah walahu adzabum muhin. Walahu adzabum muhin, untuk dia azab yang menghinakan. Barakallahu fikum. 3 alasan kenapa kita ittiba'un nabi dan dilarang menyelisihi nabi. Udah 1 jam, Pak. Itu baru muqaddimahnya. Kayak muqaddimah ini kadang-kadang isinya tidak bisa panjang, muqaddimahnya panjang. Apa sebab muqaddimahnya berisi? Makanya isinya nggak bisa panjang. Ya, begitu. Barakallahu fiikum. Baik, sekarang apa itu ittiba'un nabi? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ittiba'us sunnah. Ittiba' secara bahasa adalah mengikuti sesuatu apabila berjalan di belakangnya. Mengikuti sesuatu apabila berjalan di belakangnya. Atau dengan makna al-iktida' wa ta'assi, mengikuti. Ada sesuatu berjalan, orang berjalan depan kita, kita ikut, itu namanya ittiba'. Cukup untuk bahasa ini. Sekarang secara istilah, apa makna ittiba'? Ittiba' atau ittiba'un nabi. Langsung kita bahas. Ittiba'un nabi maknanya adalah al-iktida' wa ta'assilin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam
fil i'tiqadat, di dalam keyakinan, wa fil af'al, dalam perbuatan, wa fil aqwal, dalam perkataan, wa fit turk, dan perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi. Berarti mengikuti sunnah adalah mengikuti Nabi dalam 4 perkara. 1, dalam keyakinan, i'tiqadat. 2, dalam perkataan. Perkataan dululah. Kita uraikan nanti. Yang ketiga, dalam perbuatan. Yang keempat, dalam perkara yang ditinggalkan. Apa kaedahnya? Mengikuti Nabi dalam perkara keyakinan, dia memiliki kaedah. An-na'taqida bima i'taqadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi i'taqadahu. Kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan cara Nabi meyakininya. La ilaha illallah. Jadi kita meyakini sunnah, kita mengikuti sunnah adalah mengikuti di dalam 4 perkara. Terkait yang pertama di dalam i'tiqad atau keyakinan, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakininya. Ini perlu dipahami dengan jelas, Pak, karena penyimpangan ini terjadi sering di sini. Baik. Lihatlah. Orang seringkali meyakini suatu keyakinan, tapi tidak sesuai dengan cara Nabi meyakininya. Bisa antum buat contohnya, Pak? Nabi meyakini tentang Allah, laisa kamisli syai'un. Allah tak serupa dengan makhluknya. Betul? Dan Allah Ta'ala juga menyampaikan, dan ini yang diajarkan oleh Nabi, bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Tanpa takyif, tanpa tamtsil, tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa ta'wil. Itu namanya meyakini Allah sebagaimana Nabi meyakininya. Tapi ada orang-orang yang meyakini Allah tetapi tidak dengan cara Nabi meyakininya. Saya sebutkan contohnya. Kalau bicara tentang ini, saya memang karena malang melintang dulu banyak, saya alami contoh itu dalam praktek nyata dan pengalaman langsung perjalanan hidup saya ini, Pak. Ya. Ada orang dulu, nih saya sebutkan contohnya, meyakini Allah. Betul dia meyakini Allah. Tetapi tidak di atas cara Nabi meyakininya. Sekitar tahun 2004. Ya. Atau sekitar 2003, 2004. Itu saya masih mendalami ilmu dukun. Guru dukun saya nggak kurang dari 14 orang, Mas. Ya. Jadi ilmu bunuh orang dulu, ilmu pelet. Nah, itu saya pelajari dulu itu. Semoga Allah mengampuni saya. Ini juga bekal untuk masuk ke pedalaman tuh. Nggak takut saya lagi. Sebab sudah belajar ilmu dukun. Nah, makanya kalau antum mau belajar ilmu pelet orang, mau banyak istri misalkan. Nah, nanti ikut sama saya lah ke Lubuk Linggau Agama, ke Muara Enim sana. Nanti bawa apa? Biasanya tuh dukun bawa apa? Bawa pisau, bawa benang putih, merah, hitam, bawa uang pula. Nanti saya ajarkan juga antum lah kebatilannya. Itu dia. Masa itu lagi yang diajarkan? Ya ikhwan, cuma saya dapat ini contohnya. Dia meyakini Allah. Tapi coba, cara dia berawal dari keyakinan tentang hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini hadis palsu. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka kenallah ia dengan Tuhannya. Tak ada kata Rabb, Tuhan.
Dan di lain sisi guru yang lain, saya dapati lagi, diri itu terbagi kepada 3. Diri terdiri, diri terpari, diri sebenar diri, diri terdiri. Ini dia Adam. Zahir yang tampak nih. Mana dia diri terpari? Nur Muhammad yang ada dalam diri kita. Mana diri sebenar diri? Itu dia hakikatnya zat Allah. Dan datuk yang satu lagi ajar saya begini. Coba pejamkan mata. Nampak enggak kamu dirimu? Coba Pak, Bapak pejamkan mata. Nampak enggak diri kita? Wah, nanti bangkit pula antum. Siap-siap Ustaz Ru'yah dek. Nampaklah. Kita dah sering berkaca. Nampak hidung pesek tuh. Kita ni satu gagal, yang satu sikit. Bermasalah. Tak ada yang sempurna. Kadang mata cantik, gigi penyot, pecah-pecah. Nampaklah fisik kita tuh. Lalu dia bilang, itulah dia Allah. Wah, ini pula katanya. Itulah dia Allah tuh. Itu saya belajarnya Pak, dah tengah malam tuh. Di kampung istri saya. Itu dia Allah tuh katanya. Apa sebab? Bawa dalil Pak. Laisa kamisli syai'un. Sebab tidak ada yang serupa Allah tu dengan kita ni ya, katanya. Mana ada kita yang serupa? Ada yang serupa tak sama pula. Betul? Akhirnya dia mempelesetkan makna firman Allah. Laisa kamisli syai'un itu Pak. Allah tak serupa dengan kita. Mana ada kita yang serupa katanya. La ilaha illallah. Itu namanya man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan rakyunya, pemikirannya, selera dan sekehendak hatinya saja, siap-siap tempatnya di neraka. La ilaha illallah. Itu sebab apa Pak? Meyakini Allah, meyakini suatu keyakinan, tapi tidak seperti cara Nabi meyakininya. Ada lagi yang lain Pak. Dukun juga. Dia bilang begini. Kan zikir tuh, kan ada 4. Zikir syariat, zikir tariqat, zikir hakikat, zikir makrifat. Hafal Pak? Zikir syariat, la ilaha illallah. Zikir tariqat, Allah Allah. Zikir makrifat, ya Allah. Zikir hakikat, Yahu. Wah. Antum coba dengar. Coba dengar ni dulu. Ini saya tunjukkan. Yahu. Antum apa dengar hu itu? Suara angin bukan? Maka kata dia, Tuk Dukun ni, Yahu. Itulah dia Allah. Jadi Allah tu bagi dia angin, tapi bukan angin yang tampak ni. Mana ada angin yang tampak? La ilaha illallah, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari yang mereka sifati, dari pensifatan mereka yang batil dan keji terhadap Allah Rabbul Alamin. Kita meyakini Pak, akidah Ahlussunnah memang akidah itu sebagaimana sunnahnya, sebagaimana yang Nabi ajarkan. Yang Nabi ajarkan itu memang sunnah. Ya, betul kan? Tidak ada nama-nama baru. Sunnah yang Nabi ajarkan memang sunnah yang kita amalkan. Tapi apa? Tadi pagi dah saya sebut juga subuh. Yang diamalkannya bid'ah hasanah. Tapi katanya ikut Nabi, malah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi amalannya bid'ah hasanah, tidak konsekuen. Kalau konsekuen, jangan pakai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, cukup pakai nama Ahlul Bid'atil Hasanah. Kan bid'ah hasanah amalannya. Kita Ahlus Sunnah, memang sunnah itu sendiri yang kita amalkan. Dan sunnah dalam keyakinan tentang Allah dan semuanya, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Baik, ikhwati fillah. Maka dalam meyakini tentang Allah Pak, akal kita ini terbatas. Pernah kita lihat Allah? Tidak kan? Pernah ada makhluk yang serupa dengan Allah? Tidak ada juga. Akal ini terbatas. Sebagaimana mata kita terbatas tidak bisa melihat sesuatu yang di sebalik tembok.
Mata kita juga tidak bisa melihat sesuatu di saat tidak ada cahaya. Mata kita bahkan juga tidak bisa melihat di saat cahaya kurang. Sesuatu yang kecil tidak bisa kita lihat. Maka akal kita juga terbatas. Tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak ada database-nya. Maka akal juga butuh cahaya sebagaimana mata butuh cahaya. Dan cahaya yang dibutuhkan akal adalah Quran dan Sunnah. Barulah dia terang dan nampak jalan kehidupan itu. Jalan keyakinan tersebut. Makanya informasi yang bisa didapatkan akal kita ini, atau akal kita ini dapat meyakini sesuatu dengan 3 cara. 1, apabila memang sudah kita lihat, itu yakin kita tuh. Pernah kita melihat Allah? Kan tidak ada. 1, tidak saya perpanjang. 2, ada sesuatu yang serupa dengan benda itu. Ini serupa nih dengan ini. Yakin kita. Sekarang ada tidak sesuatu yang serupa dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak serupa dengan makhluknya. Berarti melihat tak ada. Yang serupa dengan Allah juga tak ada. Tinggal 1. Berdasarkan informasi yang valid dari sumber yang sahih tentang sesuatu itu. Dan itulah asas kita meyakini tentang Allah. Allah tidak pernah kita lihat. Allah juga tak ada yang serupa dengannya. Tapi Nabi telah mengabarkan dengan sumber yang sahih. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak ada yang diucapkan Nabi melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Maka kita yakin tentang Allah dan perkara gaib sebagaimana Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita. Habis cerita. Paham tuh? 1. Rukun iman ada berapa? I'tiqad, rukun iman aja kita buat contohnya. Tentang Allah selesai. Sekarang tentang malaikat, Pak. Kita meyakini tentang malaikat. Malaikat itu dikabarkan oleh Allah memiliki sifat. Bahkan memiliki sayap. Tapi malaikat ada. Malaikat bukanlah burung. Kita, Pak, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak ada database-nya, memang tidak tergambar di pikiran kita. Contoh, bidadari aja, Pak, dikabarkan oleh Rasul saking indahnya apa? Tulang sumsum dia di dalam, Pak, sumsum bidadari itu dalam hadis terlihat dari luar betisnya. Terbayang tidak, Pak? Kalau kita lah sekarang, ada orang tulang sumsum di dalam tuha, terlihat dari betis dia di luar nih. Ngeri kita, Pak. Tapi kalau Nabi sebut minal hasan, saking indahnya bidadari, maka tulang sumsumnya kelihatan dari betisnya. Kalau tidak ada Nabi sebut saking indahnya, tidak percaya kita tuh, Pak. Tapi karena Nabi sebut begitu, dan tentu wajib kita yakini, selesai. Sumber yang sahih. Tidak ada database kita, Pak. Makanya orang kalau dia buta, sempat dia pernah tidak buta 5 menit. Tiba-tiba di dalam kamar tempat dia sakit tua, tiba ayam jantan, ayam bangkok, botak kepalanya, merah warnanya. Nanti tiba-tiba dia buta lagi. Semua orang bercerita padanya tentang ayam. Maka yang terbayang sama dia ayam si botak yang datang itu juga. Nah, padahal ayam kalkun ada. Ayam hutan juga ada. Ayam apa lagi, Pak? Ayam geprek juga ada. Ayam potong. Nah, yang dipotong terus dibuat ayam geprek. Yang terbayang sama dia ayam bangkok yang botak tadi juga. Karena tidak punya database dia. Maka kalau kita tidak punya database, percaya aja deh dengan sumber yang sahih yang datang dari Nabi. Bisa dipahami? Selesai. Apa urusan kita? Kepala kita terbatas, mata kita aja terbatas, apalagi otak. Betul nggak? Kemampuan kita juga terbatas, betul? Makanya antum baru 1 istri, baru terbatas. Baik, sadar. Jadi sadar diri itu kadang-kadang nggak ada kita nih. Jadi nyadar diri aja kita. Terkait tentang Allah begini. Malaikat juga demikian. Kita yakini malaikat sebagaimana yang Allah ajarkan, yang Nabi yakini. Tapi ada orang, Pak, yang meyakini malaikat tidak seperti cara mereka meyakini.
Sebagaimana Nabi meyakini, tidak demikian mereka yakini. Contoh, mau buat contoh juga. Ukur waktu ya. Kita sampai jam 12 siap. Nah, dulu Pak, itu kalau tentara-tentara tengok mas polisi ini, mas Andi ini polisi, itu kalau dipanggil sama komandannya, siap komandan. Padahal masih kantuk-kantuk, siap komandan. Oh, bayangkan tuh. Masa kita ngaji Ahlussunnah, ya enggak siap. Oh, gitu. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Baik. Malaikat Pak, ada orang meyakini malaikat. Malaikat ini bisa diatur-aturnya. Dulu kalau belajar ilmu bela diri, dulu saya pelatih bela diri. Jadi ada kalau buka lapangan itu di apa Pak? Malaikat itu yang menjaga kita. Jibril di depan, Jibril di kanan, Mikail di kiri, Israfil di belakang, Israil di depan. Sebab Israil nanti malaikat yang akan mencabut nyawa. Ini pula. Hei, dari mana pula dan sejak kapan pula malaikat sudahlah namanya ndak sahih malaikat Israel? Sejak kapan pula kita bisa ngatur-ngatur malaikat? Nabi saja ketika lambat Jibril turun, Nabi SAW rindu dengan Jibril, rindu dengan Jibril. Nabi sampaikan kerinduannya, kenapa engkau lambat datang Jibril? Rindu Nabi. Jibril pun menyampaikan hanya dia bisa datang atas perintah Allah. Ini ndak Nabi Muhammad saja ndak bisa ngatur-ngatur Jibril. Ini diatur-aturnya Jibril, Mikail, Israfil. Israel pula di depan. La ilaha illallah. Ada dua. Kitab juga demikian. Contohnya banyak Pak. Nggak sempat saya menceritakannya karena baru satu keedah. Malaikat, kitab, Rasul juga demikian. Beriman dengan hari akhirat. Bahkan beriman dengan qada qadar. Ada satu kisah yang saya alami dulu. Saya pernah berjumpa satu tuan guru di mana dia menyatakan jamaahnya, saya dengar bahwa dia tidak percaya dengan bumi ini akan dihancurkan Allah. Begitu dengar tuh saya penasaran, datanglah saya ke suraunya. Memang di sana ada dua mursyid. Saya tanya tentang bumi ini kan kiamat. Dia bilang, mana pula bumi ini kan kiamat. Kalau memang kiamat, sejak dari Nabi Adam dulu lagi bumi ini. Kata dia, tidak mungkin Allah tuh pengasih, Allah tuh penyayang. Tidak mungkin Allah itu menghancurkan bumi ini. Yang kiamat itu dunia. Dunianya orang tuh kiamat katanya. Jadi bumi ini dihancurkan, dia tidak percaya. Tapi kalau orang mati dia yakin. Makanya menurut dia yang kiamat itu dunia. Dunia caturnya tidak mati, dunia caturnya hancur, dunia wanita, dunia malamnya, dunia mabuknya hancur. Maka ketika dia akan mati, itulah yang berterbang-terbangan tuh. Kata dia, itu orang kagak baca ayat juz yang ke-30. Seandainya dia baca juz yang ke-30 saja, amma yatasaalun, ia pasti jumpai tentang perselisihan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dulu tentang hari kiamat dan Allah pan. Tapi begitulah bagaimana orang yang tidak meyakini sebuah keyakinan dengan sesuai cara dengan yang Nabi yakini keliru. Makanya sumber kesesatan itu ada dua Pak. Catat ini. Satu, berdalil dengan yang bukan dalil. Dua, salah di dalam meyakini dalil. Sumber kesesatan itu ada dua. Satu, berdalil dengan yang bukan dalil. Dua, salah di dalam meyakini dalil. Mana dalil? Quran, hadis, qiyas yang sahih. Kemudian ijma' para ulama yang kita ikuti. Ya. Mana yang bukan dalil? Banyak sangat. Apa saja Pak Ustaz? Mimpi. Apalagi tahan bacok keramat. Jangankan tahan bacok, kalau pengikut hawa nafsu, tahan petir pun kagak boleh diterima. Kiai saya tahan petir katanya. Tahu petir Pak? Tahan petir dia. Jangankan tahan bacok, kalau dia sahibul hawa, jangan terima. Baik. Apalagi yang bukan dalil, kasyaf. Dia pandangannya tembus. Apalagi yang bukan dalil, termasuk rasa-rasa. Rasanya kagak enak. Hei,
Kalau ibadah tuh kita beribadah kepada Allah bukan rasa-rasa. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Bukan sesuai dengan keinginan dan selera-selera kita. Makanya rasa bukan dalil untuk ibadah. Rasa dalil untuk buka rumah makan. Baru tepat. Atau tanya sama abang nanti, Bu. Enak rasanya bang? Wih enak dek. Mantap. Buatlah tuh terus tuh. Itu untuk makan, kalau untuk ibadah tidak. Apalagi yang bukan dalil banyak. Ya, selain eksperimen juga pendapat orang banyak juga, dan kedua sebab kesesatan itu salah di dalam memahami dalil. Apa sebab salah di dalam memahami dalil? Sebab tidak rujuk kepada pemahaman generasi terbaik umat ini. Siapa generasi terbaik umat ini? Generasi salafun salih. Apa itu salaf? Jangan salap, Pak. Kalau salap itu ujungnya nosip. Salap, nosip. Itu obat kurap itu. Tapi ini kurap juga. Kurapnya bukan di kulit, di hati malah. Salaf. Tapi mahrotnya gigi bagian atas bertemu dengan gigi bibir bagian bawah. Artinya generasi terdahulu. Agama ini yang paling bersih, jernih. Itu yang di hulunya. Sungai aja yang di hulunya jernih. Betul nggak? Kalau Bapak pergi ke hulu sana, ke kampung saya, Pak Ludai namanya, memang jauh di hulu sana. Kalau dibuat kepanjangannya Ludai, luar daerah Indonesia, sinyal Telkomsel belum masuk. Nah, saking di hulunya, tapi airnya jernih, Masya Allah, seger. Udaranya, Masya Allah, pemandangannya indah. Nggak percaya? Tengok sama saya nanti, pergi dakwah pedalaman kita ke sana. Jernih, Pak. Jadi air saja di sungai yang jernih, yang segar, nikmat diminum, indah dipandang, Masya Allah. Yang di hulunya, apalagi agama ini juga demikian, yang elok, yang bersih, jernih, Masya Allah, tentram, nyaman. Pemahaman yang di hulunya, itulah generasi salaf hulunya umat ini. Allah. Selesai ya. Sekarang Pak, kita masuk ke kaidah yang kedua. Yang punya minum, silakan minum sendiri. Yang belum, sabar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Yang kedua, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataannya. Apa makna mengikuti Nabi dalam perkataan ini? Ini perlu dipahami. Ikhwan, kaedahnya al-imtithalu bimadluliha wa bima ja'at bihi minal ma'an. Kita menjunjung tinggi konsekuensi dari lafaz yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ia perintah, maka junjung tinggi. Apabila ia larangan, maka jauhi. Apabila ia khabar, maka benarkan. Saya ulangi, biar nyatatnya enak. Mengikuti Nabi dalam perkataannya, itu ada dua. Kalau dalam akidah tadi, mengikuti Nabi, meyakini apa yang diyakini Nabi sebagaimana cara Nabi meyakini. Selesai. Perkataan ini, mengikuti Nabi dalam perkataan ada dua hal. Pertama, melaksanakan konsekuensi dari lafaz yang diucapkan Nabi. Untuk poin yang pertama ini, jika dia perintah, junjung tinggi. Jika dia larangan, jauhi. Jika dia khabar, maka yakini. Yang kedua, terlambat Mas, nanti tengok rekamannya saja. Ya. Beribadah dengan lafaz-lafaz zikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita uraikan yang pertama ini. Melaksanakan, mengikuti Nabi dalam perkataannya. Apabila yang disampaikan Nabi konsekuensinya adalah wajib, maka junjung tinggi.
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana cara aku salat. Di dalam Quran tidak ada tata cara salat. Makanya orang-orang Quraniyun, mereka mengingkari salat, mengingkari hadis, berarti mereka mengingkari tata cara salat. Orang-orang Quraniyun yang hanya berpandukan Al-Quran saja, berarti mereka mengingkari panduan dan cara salat yang diajarkan Nabi. Tidak bisa dia salat. Ahlussunnah tidak. Sebab Ahlussunnah meyakini sunnah itu adalah penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Orang yang paling paham dan mengerti tentang makna Al-Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apabila Nabi menyampaikan satu lafaz, yang lafaz itu menyampaikan satu lafaz yang lafaz itu menunjukkan perintah, maka itu imtithal, junjung tinggi. Apabila itu larangan, ijtinab, jauhi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang apa? Larang kita membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini, tinggalkan. Tapi kan baik Ustadz. Baiknya siapa yang bilang baik? Maka kalau antum nanti jumpa orang yang bilang bahwa itu adalah perkara baik, tapi dia menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah yang ia lakukan itu, tanya saja, ini Nabi tahu ndak amalan ini? Kalau jawaban dia, Nabi tahu, pasti disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya, dan pasti diriwayatkan oleh ulama-ulama alul hadis yang bertungkus lumus siang dan malam, pagi dan petang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala dalam mencari hadis itu. Dan sunnah ini dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikra. Kalau kita tengok terjemahannya, makna zikra adalah Al-Quran saja. Tetapi kalau ikut apa pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari kalamnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, makna zikra adalah Quran dan hadis. Quran dan hadis. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Quran dan hadis, dan sungguh kami pula yang akan memeliharanya. Jadi hadis juga dipelihara Nabi. Dipelihara Allah. Bukan Nabi yang melihara. Allah. Ajib. Maka tidaklah ada seorang pemalsu dan penipu yang memalsukan hadis Nabi di negeri timur. Kalau tidak ada ulama di sana, sungguh ulama di negeri barat juga akan paham, akan tahu dan menjelaskannya. Tidaklah ada seorang yang memalsukan hadis di negeri barat, melainkan ulama di negeri timur akan menerangkannya. Sebab yang menjaga agama dan sunnah ini Allah, dan Allah menggunakan kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, dan sesungguhnya kami pula lahafizun, yang betul-betul menjaganya. Haji, Allahu Akbar. Allah yang menjaga. Baik. Maka tanya dia. Apa tanya dia? Nabi tahu enggak? Tahu katanya. Kalau tahu pasti para ulama tahu. Enggak ada dalam riwayat. Kalau dijawabnya, Nabi tidak tahu, selesai cerita. Dari mana kamu dapat? Dari mimpi. Berarti dia berdalil dengan mimpi. Tapi ini kan baik. Itu lagi itu. Baik menurut pikirannya. Tapi memang hidayah itu berat, Pak. Maka bersyukurlah kita dapatkan hidayah. Allah kadang tidak buka pikiran kita tuh. Kadang ada orang cerdas, punya gelar panjang, tapi Allah tak kasih hidayah. Makanya orang yang cerdas saja kalau tidak ada ilmu bahaya, Pak. Ilmu tidak ada, tapi dia cerdas, itu kreatif buat bid'ah. Kreatif dia, Pak. Azan yang diajarkan Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu?
Tapi dia buat apa? Dimulainya sebelum azan tuh, As-salatu assalamu alaik. Ya Rasulullah, assalamu alaik. Lala tuh. Kan namanya kreatif. Cerdas. Tak ada ilmu. Memang kreatif buat bid'ah. Itulah sebab Pak, kalau ilmu tak ada, awak cerdas bahaya. Makanya kalau antum cerdas rasanya, banyak-banyak menuntut ilmu. Itu kalau ada dokter, kalau ada apa-apa, wajib menuntut ilmu lebih banyak lagi. Kalau enggak, ente kreatif buat bid'ah, Mas. La ilaha illallah. Bahkan kalau kita tengok, di kampung-kampung tuh kadang-kadang minta ampun, di pondok-pondok yang kadang tak ngamalkan sunnah, selawatan. Ini kasih waktu saya, sampai jam berapa? Waktu salat masuk jam berapa? 12 kurang berapa? Aman. Diaman-amankan ya. Bahaya kadang-kadang kalau sudah cerdas, tapi tidak ada ilmu, bahaya. Kadang solawat-solawat tuh minta ampun. Asubuhu bada min tol'atihi. Salawat katanya tuh. Itu lagu itu, Mas. Berasal dari benua Hindustan sana. Lagu apa itu? Tak tahu ente? Alhamdulillah. Udah capek saya. Maka saya bilang jadi salafi ini harga mati. Karena saya udah capek. Buat kayak gitu ya. Paham dong? Baik. Wes ya. Sekarang kalau itu kabar, benarkan. Apapun yang dikabarkan Nabi, benar adanya. Kalau kita belum tahu, maka setengah 12 tadi janjinya. Jazakallah khairan. Insyaallah. Afwan. Barakallahu fik. Sampai setengah 12 waktunya. Protokolnya udah ada. Kalau enggak nanti enggak ikuti kata protokol, itu mesti pakai prokol lagi. Kadang Ustadz itu Pak semangat minta ampun. Ya. Baik, sekarang beribadah dengan lafaz yang diajarkan Nabi. Ya. Lafaz yang diajarkan Nabi, maka hendaklah kita berdoa. Kalau doa itu wajib, kalau zikir itu wajib, maka akan gunakanlah lafaznya apa? Lafaz yang diajarkan Nabi. Kalaupun sunnah, fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita apa? Kita sebaik-baik doa-doa Nabi. Tapi saya tidak hafal Ustaz, usahakan menghafalnya. Maka saya anjurkan, sarankan beli buku fikih doa dan zikir atau karya Syekh Abdul Razak, atau minimal buku Hisnul Muslim. Itu buku apa? Buku zikir pagi, petang, dan zikir-zikir harian. Baiklah. Kemudian yang ketiga, mengikuti Nabi dalam perbuatan. Saya sampaikan ya. Faedahnya mengikuti Nabi dalam perbuatan adalah an-naf'ala misla ma fa'alahu ala wajhi alladhi fa'alahu min ajli annahu fa'alahu. Melakukan seperti yang dilakukan Nabi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertujuan melakukannya. Tetapi ingat ini, perbuatan Nabi itu Pak, ada beberapa hal. Ada 3. Satu, perbuatan yang disebut dengan perbuatan jibiliyah, perbuatan kemanusiaan. 2, perbuatan yang menjadi kekhususan Nabi. 3, perbuatan yang ta'abbudi, tidak kekhususan Nabi, tidak pula perbuatan kemanusiaan Nabi. Dia yang ketiga ini ibadah Nabi. Baik, kita uraikan sedikit dengan waktu yang singkat ini. Perbuatan jibiliyah adalah perbuatan kemanusiaan Nabi. Apa saja? Banyak macam-macamnya, berdiri, duduk, berbaring.
Maka terkait dengan hal ini, maka dia ada dua hal pula kategorinya. Satu, perbuatan itu ada nas bahwa wajib atau sunnah. Seperti makan dengan tangan kanan, kan perbuatan kemanusiaan kan? Tapi wajib mah sebab syaitan, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti haram kan? Tak boleh. Tapi Ustaz, saya maunya tangan kanan pegang, tangan kiri, kan kita makan. Terus dipegangnya tangan kiri. Nanti ditopangnya dengan tangan kanan. Itu namanya bukan pegang dengan tangan kanan. Tapi Ustaz ada juga yang buat. Aman pegang aja dengan tangan kanan. Tapi kotor Ustaz. Emangnya tadi sebelum makan itu enggak cuci tangan apa? Kalau udah cuci tangan berarti bersih, tapi kotor ini dari bekas-bekas makanan kita. Semukbil, ada seorang kawan saya dulu dari Yaman, dia bilang semukbil, kata cerita beliau, itu memang gelas untuk dikotori juga mas. Sebab nanti ente untuk makan yang kedua, yang ketiga, ndak gelas itu juga lagi yang dipakai, kecuali dicuci dulu. Berarti kalau dicuci memang untuk dikotori. Selesai. Aman. Nah, baik. Jadi makan dengan tangan kanan atau perbuatan yang ada nas wajibnya seperti apa? Seperti memelihara jenggot. Jenggot ini itu kan perbuatan kemanusiaan. Ada yang tumbuh manusia itu jenggotnya, ada yang tidak. Kalau tidak tumbuh jangan dimarahi. Namanya aja nggak tumbuh, ya. Makanya ada sahabat yang mau saking sayangnya pada kawan yang tidak berjenggot, kalau adalah orang yang membeli, yang jual jenggot, saya akan belikan untuk dia. Tapi saya nggak ada. Jadi kalau udah ada jenggot kita, Pak, jangan sampai dijual lagi ke tukang cukur. Baik, sahabat aja mau beli untuk sahabatnya. Kalau ada jenggot dijual, ini jenggot Pak yang diperintahkan apa? Memanjangkannya. Di saat yang sama ada rambut yang tumbuh di wilayah lain disuruh dan dianjurkan untuk dihilangkan. Tapi jenggot wafirul liha, biarkan jenggot. Ajib. Ya. Baik. Perbuatan ini kan sunnah jibiliyah, kata betul, tapi ada nas wajibnya. Paham tuh? Kalau sunnah, maka disunahkan pula. Seperti berbaring tidur ke arah sebelah kanan. Itu sunnah itu. Baik. Kemudian perbuatan jibiliyah kemanusiaan. Jibiliyah namanya ya. Perbuatan yang kedua adalah perbuatan kemanusiaan yang tidak ada nasnya. Baik itu wajib, baik itu sunnah, atau tidak ada keutamaannya. Maka ini tak apa. Kembali kepada hukum asalnya. Mubah. Seperti apa? Seperti jubah. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang rajih insyaallah adalah sebenarnya yang putih dianjurkan. Ya, jubahnya itu perbuatan kemanusiaan Nabi. Sama juga dengan sorban. Sorban itu nas keutamaannya tidak ada. Tapi kalau kita pakai sorban, ya ikhwan, dengan tujuan saya sayang kat Nabi, beda ceritanya. Dulu Nabi SAW pakai sorban karena memang di kaumnya beliau berjalan di tengah padang pasir, kadang malam gelap, nanti mereka istirahat bisa untuk selimut atau menghambat debu, maka mereka pakai sorban berlilit besar. Tapi kalau kita pakai sorban boleh enggak Ustaz? Boleh, namun tidak mendapatkan keutamaan karena sorbannya. Tapi dapat pahala enggak? Kalau dia bertekad, saya sayang kat Nabi, saya sayang sama Nabi. Dulu Nabi pakai sorban, saya nak pakai sorban pula. Pakailah sorban tuh, antum akan mendapatkan pahala karena sayangnya. Namun kalau nanti masyarakat hiruk pikuk pula dengan antum pakai sorban, pakai jubah tuh, kadang kan orang takut sama seragamnya itu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan meninggalkan sesuatu yang jelas ada keutamaannya karena khawatir ada mudarat, tinggalkan. Paham tuh? Itu menimbang maslahat, ya, menimbang maslahat yang ada.
Apa yang ada maslahatnya? Barakallahu fikum. Karena keterbatasan waktu, itu perbuatan kemanusiaan Nabi. Yang kedua adalah perbuatan khusus buat Nabi. Perbuatan khusus buat Nabi. Seperti apa? Nabi nikah lebih dari 4. Nabi juga apa? Perbuatan khusus bagi beliau itu tidak boleh menerima sedekah, menerima zakat. Maka perbuatan khusus buat Nabi tidak boleh untuk kita contoh. Kalau buat rumah tadi masuk kategori apa? Perbuatan kemanusiaan biasa lah tuh. Ya, ini khusus, tidak boleh kita contoh. Yang ketiga, perbuatan yang tidak perbuatan kemanusiaan, tapi tidak pula perbuatan kekhususan Nabi, namun ia terhitung ta'abbudi, namanya perbuatan sebagai ibadah, maka dia menjadi syariat pula untuk kita contoh dan kita ikuti. Faham tuh? Baik. Terakhir, mumpung biar jangan penasaran, tapi uraiannya kapan-kapan saja, ya. Mengikuti Nabi dengan perkara yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan Nabi ada 3. Apa sebab Nabi meninggalkan satu perkara? Pertama, zaman itu masih ada penghalangnya. Seperti apa? Nabi tidak merubah bentuk Ka'bah, ya. Ingin Nabi mengembalikan seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi khawatir umatnya terjatuh nanti karena baru terjatuh dalam kesyirikan, dalam fitnah. Akhirnya Nabi tahan dulu. Maka setelah zaman Nabi boleh dilakukan. Sebab ada penghalang. Setelah zaman Nabi tidak ada penghalang, maka boleh dilakukan. Yang kedua, perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang bendanya sesuatu itu pada zaman Nabi tidak ada, seperti berdakwah dan berceramah menggunakan mic, pakai laptop dan tablet sebagainya. Maka kaedahnya apabila ada benda itu zaman Nabi dan setelah zaman Nabi dan tidak ada larangannya secara syar'i, maka boleh untuk kita pakai, bahkan dianjurkan pula jika itu mendukung tersebarnya dakwah dan ilmu. Jadi yang pertama ada penghalang, tidak ada penghalang boleh dilakukan. Yang kedua belum ada bendanya zaman Nabi, setelah ada bendanya dan tidak ada larangan secara syar'i, maka boleh untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak ada penghalangnya. Tidak pula benda itu sudah ada pula zaman Nabi. Sesuatu itu sudah ada pula di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tinggalkan, kita tidak boleh pula mengerjakannya. Wajib untuk kita tinggalkan. Seperti Nabi tidak pernah membuat azan menjelang salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada enggak penghalangnya? Tidak ada kan? Justru malah ada kebutuhannya memanggil orang kan? Tapi Nabi tak buat. Tidak ada penghalangnya. Ada enggak benda tu? Ada enggak? Azan tu zaman Nabi sudah ada. Tapi Nabi tinggalkan juga. Da'uni ma taraktukum. Cukupkan oleh kalian apa yang aku tinggalkan buat kalian. Maka menjadi syariat pula untuk kita tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sekian. Inilah 4 kaedah dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya sudah bilang sebelumnya materi ini ada 2 sesi. Pada siapa kemarin? Cuman saya lupa. Entah panitia di sini atau sebelum sana. Materi ini sebenarnya 2 sesi apabila untuk dituntaskan. Namun bisa saja diringkas ya. Dan saya mengira kemarin waktunya sampai jam 12 karena ada yang menyampaikan saya bisa sampai jam 12. Tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah kalau ada umur sama panjang boleh kita berjumpa lagi. Dan saya mohon waktu sejenak, sedikit aja. Saya sebagaimana yang saya sampaikan tadi di Masjid Raudatul Jannah, alhamdulillah dilipat kain menjelang Pekanbaru 1,5 jam. Itu ada pesantren kita Pak. Pesantren ini alhamdulillah konsentrasinya sejak awal dulu itu
perhatiannya kepada para duafa yang tidak mampu. Makanya sudah tahun ke-9 insyaallah Ramadan ini, Syawal ini sudah 9 tahun. Masih gratis, tidak kita wajibkan bayar untuk yang tidak mampu. Nah itu. Jadi kalau ada anak bapak tidak mampu silahkan. Atau dan pesantren ini dulu besar kecil tua muda laki-laki perempuan lajang janda dan duda. Kecil kita akikahkan, besar kita nikahkan. Alhamdulillah duda dan janda sebagiannya udah ada yang saya nikahkan. Dan yang paling tua pernah di sana 63 tahun. Sampai ada yang wafat di masjid itu. Dalam masjid kami sholat, dia wafat di belakang. Barakallahu fikum. Jadi semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Dan dulu di pondok ini saya mau bukan hanya untuk orang yang baik-baik saja. Mau belajar Quran. Bahkan saya juga mau yang terjatuh dalam dunia hitam. Maka sudah ada yang jatuh narkoba, bahkan juga perbuatan prostitusi, ke WTS kerjanya, Allahul Musta'an. Ya, tentu tidak bisa kita ceritakan dengan detail bagaimana kondisi-kondisinya. Juga kadang-kadang anak yang masih belasan tahun umurnya baru 17-an udah bunuh orang. Itu dulu sana saya mau buat seperti itu. Akhirnya seiring berjalan waktu saya melihat perlu dipisah antara satu program dengan program, antara satu umur dengan umur, yang muda dengan yang tua, dipisahlah. Sehingga inilah perjuangan yang kami lakukan. Dan akhirnya pondok ini bercita-cita membuat pondok pesantren banyak. Ya, tamat pondok, buat pondok. Santri kita tuh tamat pondok, wajibkan buat pondok. Apalagi tamat kuliah dan tamat negeri para ulama. Sekarang sudah 7 tempat. Tapi yang kita buat tuh pondok pesantren. Yang payah buatnya itu Pak, gedung pesantren. Mahal tuh. Pondok pesantren, tengok pondok buah. Dibuatnya papan sikit. Kasihnya buah. Mereknya pondok buah. Makanya anak-anak kita buat pondok Pak. 4 kali 6 meter. Awalnya seperti pondok kita di sana. Suruh orang ngapal Quran. Itu namanya pondok tahfiz, selesai. Ya. Jadi terus kita kembangkan ini. Dan insya Allah Ta'ala sepanjang perjalanan dakwah ini saya mikirkan perkembangannya. Dan sekarang ada 2 program kita. Program kaderisasi dai kampung dan pedalaman. Sebab saya sering ke kampung-kampung dan pedalaman. Pedalaman Talang Mama, kedalaman Pulau Punyalai. Di sana saya jumpai Pak gereja permanen Masjid Reyot. Di sana saya jumpai pendeta berkeliaran. Di sana saya jumpai seorang ibu punya 2 suami. Kalah ente dibuatnya. Suaminya 2, tinggal serumah. Jangankan kamar beda, dinding rumahnya juga tak ada. Entah bagaimana cara pergaulannya. Alhamdulillah saya terakhir ke sana sudah masuk Islam. Untuk dakwah yang seperti ini berat, para dai tinggal di sana Pak. Maka perlu kaderisasi khusus yang ditempa dengan medan yang berat. Yang tidak pakai AC ruangannya, yang tidak pakai spring bed. Makanya saya pilih programnya ke Yaman. Saya buat dulu program kaderisasi dai kampung dan pedalaman ini. Setelah belajar-belajar, kita tengok adab dan karakternya, kita kirim dulu ke pedalaman. Maka kita istilahkan lulus di pedalaman, kita kirim gratis belajar ke Yaman. Tapi ada satu lagi, saya tidak mau ke Yaman Ustadz. Ada program kedua. Lulus di pedalaman, kita hantar ke pelaminan. Alhamdulillah. Sudah 70 orang lebih saya nikahkan. Termasuk ketua yayasan yang ikut saya sekarang tuh murid saya dulu tuh. Dia juga muridnya, istrinya juga. Itu dia. Kalau untuk nambah boleh Ustadz. Nantilah di luar bisik-bisik sama saya. Cukup sekian. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.